Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqal 'amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura. وبسط بسط كرمه للتائبين فأصبح وزرهم مغفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا بحق ربوبيته وإقراره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلينا مبشرا ونذيرا وشفيع لمن يصلي عليه فمن صلى عليه صلاة واحدة كانت كفرا له في الآخرة كبيرا اللهم صل وسلم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال Syekh Junaidi Al-Baghdadi man hadara li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul ulama'il kiram wal asatidatil muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sofyan mata'anallah bituli hayatih, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Baihaqi bin Haji Mahfuz mata'anallah bituli hayatih, serta para asatid lainnya yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau semua. Wabil khusus sahibul bait Bapak Dada Juanda, segenap pengurus paguyuban Anggrek Cakar, serta pengurus daripada Mushola Al-Amin, sekaligus yang kami hormati Bapak RT dan Bapak RW, yang semoga semuanya mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita dengar uraian yang begitu gamblang dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sofyan, yang semestinya memang sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya datang kemari cuma pengen silaturahim aja, bukan disuruh berbicara di sini, karena nggak pantas ada guru-guru saya di hadapan saya semua ini. Tapi lantaran perintah daripada guru saya, insya Allah akan sedikit saya sampaikan apa yang mungkin dapat kami sampaikan dengan apa adanya. Para hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Maliyabari dalam kitab Qadid Tughyan ala Su'abul Iman, di sana Al-Imam Syahal pernah berkata dalam kitab itu, apa kata Imam Syahal? Wa alamatu hubbihi hubbul Qur'an wa alamatu hubbihi ma hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa alamatu hubbiha hubbus sunnah, wa alamatu hubbiha hubbul akhirah, wa alamatu hubbiha bughdud dunya, wa alamatu hubbiha wa alamatu bughdhiha alla ya'khudha zatan wa bulghatan ilal akhirah. Kata Imam Sahal, wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Adapun tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Udah berapa kali banyak Pak kita hatam Al-Qur'an? Semenjak kita akil balik sampai detik ini, sudah berapa banyak Al-Quran kita hatamkan? 50, 75, 100 atau 200 Al-Quran kita hatamkan. Kira-kira yang di sini cinta nggak sama Allah? Loh, ini kalau orang kakak ditanya, jawab apa diam aja? Apakah udah malam kali ya? Ya, perut lapar, mau makan, dari maghrib udah ke musola, isya lanjut maulid, mana kena air putih doang sama lontong, jadi bengong aja. Ya, mau jawab, perut lapar, enggak dijawab, salah juga. Ya, kalau kita cinta sama Allah, hidupkan Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan main handphone doang. Terkadang kita main handphone, ngaji masih main handphone, ya, mau sholat masih main handphone. Kapan kita baca Al-Quran? Kalau kita ngaku cinta sama Allah, hidupkan Al-Quran dalam rumah-rumahmu, hidupkan Al-Quran di dalam rumah-rumahmu. Sinari rumahmu dalam Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran, kata Nabi. Sinari rumahmu dengan Al-Quran dan sholat. Ya. Namanya ngaku gampang. Ngaku gampang kan? Itu udah makan. Padahal udah belum. Padahal udah cuma Indomie. Kalau orang kita kalau belum kena nasi belum makan namanya. Tapi Indomie udah 2 mangkok, udah makan belum? Jangan kita ngaku doang cinta sama Allah. Ya kalau kita enggak cinta sama Al-Quran, ya, di zaman edan, orang lagi pada galau, gundah gulana, lantaran menghadapi permasalahan dunia. Bingung, kerja diberhentikan, Gojek sepi, Grab sepi, benar nggak? Warung Bang Dada doang yang ramai tiap hari, ya, warung Bang Dada doang yang ramai tiap hari, nggak putus orang belanja, masuk 1, keluar 2, masuk 3 lagi, keluar lagi, masuk gantian lagi. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah, ngadu sama Allah dengan cara apa? Baca Quran. Baca Quran. Ini udah susah. Sholat kagak, baca Quran kagak, ngaji kagak, bikin kebelangsat kan gitu tuh. Ya, musim corona, kerja di PHK, Grab sepi, makin jauh sama Allah, sholat ditinggal, baca Quran kagak, hadir di majelis taklim kagak, gundah gulana dia. Tuh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Ya, nggak bisa belajar lagi baca Quran. Sekarang majlis Quran
udah susah dicari. Kalau majlis taklim masih banyak di kampung-kampung kita, tapi majlis Quran udah susah. Makanya banyak tuh di masjid-masjid, di musolah-musolah krisis imam. Tuh. Yang azan banyak, yang imam susah dicari. Kadang-kadang nungguin orang komat ngintip, udah komat belum nih? Ya, lantaran apa tuh? Nggak belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Wa alamatu hubbihi ma hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tandanya kau cinta kepada keduanya, kau harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau cinta sama Allah, engkau cinta kepada Al-Qur'an, kau harus cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cuma cinta doa. Ya, banyakin sholawat, baca Ratibul Hadad, baca Dalil Khairat. Ya, Ratibul Hadad itu menyambung pada Imam Husain. Dalil Khairat menyambung pada Imam Hasan. Baca Ratibul Hadad, baca selawat. Ya, kita ni orang yang ibadahnya lemah. Ya, kadang sembahyang Senin Kemis, yang ngajinya malas. Salah satu jalan kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak-banyak baca sholawat. Ya, ini kadang kita baca sholawat malas banget. Kata yang baca rawi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sambil baca ya Rabbi. Iwan nyawer paling depan. Nyawer paling depan. Yang baca selawat keras-kerasnya, diam aja. Diam aja. Ya. Tuh orang yang disebut namanya baginda Rasul, dia diam aja, itu orang yang paling bakhil. Alladzi tukirtu indahu lam yusalli alaihi. Jika disebut nama aku di hadapannya tidak bersalat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang bakhil, yang pelit begitu. Jika disebut nama Rasulullah, diam aja, di ngerokok, di main handphone. Gimana ente bakal dikenal sama baginda Rasul kalau ente kagak cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa alamatu hubbiha hubbus sunnah. Adapun tandanya kau cinta kepada Rasulullah, kau cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah di rumah-rumahmu. Ajarkan kepada anak-anakmu tentang bagaimana sunnah Rasulullah. Di akhir zaman, orang sudah banyak membid'ahkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sih bid'ah? Al bid'atu fil ibadah wala fi 'adah. Bid'ah itu pada ibadah, bukan pada adat. Ini maulid adat kita, bukan bid'ah. Ya, tahlil bid'ah, baca yasin bid'ah. Ya, kira makan kebuli kagak bid'ah, makan lontong kagak bid'ah. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau cinta sama Rasulullah, hidup
menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirah. Adapun tandanya kau cinta kepada sunnah Rasulullah, kau cinta dengan akhirat. Kau cinta dengan akhirat. Cari bekal sebanyak-banyaknya di alam dunia ini untuk bekal kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau gadaikan itu, jangan kau tukar akhiratmu lantaran duniamu. Di zaman corona begini, jangan kau gadaikan imanmu lantaran kau mencari duniamu. Jangan kau tukar itu akhiratmu dengan duniamu. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad Sahib Ratib dalam kitab Da'watul Tamam wa Tadhkiratul 'Am, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, man ba'a dunyahu bi akhiratahu rabahuma jami'an. Siapa orang yang menukar dunia dengan akhiratnya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung kedua-duanya. Akan tetapi wa man akhiratahu bi dunyahu, siapa orang yang menukar akhiratnya buat dunianya, khasarahuma jami'an, maka dia akan menjadi orang yang rugi semuanya. Giliran sholat Jumat ada kopai, diambil kopai. Jangan sampai ditukar akhirat buat dunia. Yang baik tukar dunia buat akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya. Adapun tandanya kau cinta kepada akhirat, kau benci dengan dunia. Bukan kita enggak perlu amal dunia. Yang terakhir, alamatu bughdiha alla ya'khudha dzatan wa bulghatan ilal akhirah. Adapun tandanya kau benci dengan dunia, alla ya'khudha dzatan wa bulghatan ilal akhirah. Ya, ayyakhudha cuma untuk mengambil tuh, ya, tambahan bekal buat ke negeri akhirat. Bukan enggak boleh cari dunia sebanyak-banyak, cari dunia sebanyak-banyaknya. Cari. Wala tansa nasi. Jangan kau lupakan akhiratmu. Cari bekal sebanyak-banyaknya di dunia, tapi hanya untuk menambah bekal kita untuk ke negeri akhirat. Jamaah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan 10 menit yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk diri pribadi saya dan untuk hadirin sekalian, dan mudah-mudahan teman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita, keluarga kita, sanak famili kita sebagai hamba-hamba Allah yang cinta kepada Al-Quran, yang selalu dan senantiasa membasahi bibirnya dengan tilawatil Quran. Semuanya ini kita berdoa Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.